Tuhan, amin. Kami menyambut untuk setiap jemaat Tuhan yang setia beribadah, welcome to Cornerstone. Dan juga kepada Anda mungkin yang baru pertama kali hadir di tempat ini, selamat datang di Cornerstone where everyone is welcome. Nanti setelah ibadah jika ingin bertanya tentang iman yang kami percayai, tentang siapa itu Yesus Kristus, bisa menuju ke depan. Ada teman-teman kami yang pakai baju warnanya sangat menyolok. Nah, bisa ketemu mereka untuk didoakan dan tanya-tanya. Oke, sebelum mulai kita mau baca satu ayat firman Tuhan. Di dalam Yesaya 66 ayat 13 berkata, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ini adalah janji penghiburan dari Tuhan kita. Dan Tuhan mengandaikannya seperti kasih seorang ibu yang menghibur anak-anaknya. That's why hari ini kami mengucapkan Happy Mother's Day. Bisa dilihat kanan kirinya kalau ada seorang ibu, mama, mami, bisa kasih salam anaknya kalau datang bareng, dipeluk maminya, dicium. Kalau nyaman. Oke, welcome to Cornerstone. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdiri bersama. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik yang beranugerah dalam kehidupan kami. Dan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya di atas kayu salib menebus setiap kami. Dan Allah Roh Kudus yang hidup setiap hari dengan kami. Yang telah memeteraikan keselamatan kekal dalam hidup kami. Kami bersyukur pada Allah Tritunggal yang mengerjakan kasih, anugerah dan keselamatan dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat hari ini kami mendengar firman Tuhan dan iman kami bertumbuh oleh pemberitaan firman itu. Dan tidak hanya kami simpan firman itu dalam hati kami, tapi kami mau bagikan kepada orang-orang di sekitar kami supaya mereka mengenal Kristus lewat kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa ibadah kami hari ini dalam pertolongan Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kami, perbuatan tangan-Mu. Kau berikan kami damai sejahtera dan sukacita dalam peribadatan kami. Terima kasih, di dalam satu nama kami berdoa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Dan mari bersama-sama dengan seluruh tubuh Kristus dan segala abad tempat kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Allah kita luar biasa. Amin. Dialah sumber kemenangan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Cornerstone, mari kita angkat suara kita. Kita nyanyikan pujian bagi Dia. Sumber kekuatan ku temukan hanya dalam-Mu. Imanku percaya sebab Kau kalahkan semua musuh. Nama-Mu berkuasa, badai Kau taklukkan. Yesus Kau Raja atasku. Cornerstone, let's go. Namanya Kau Tuhan, termegah dan mulia. Kau ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Kaulah pengharapan. Hidupku aman di
yang percaya katakan, Namamu berkuasa, badai kau taklukkan. Yesus kau raja atasku. Namamu berkuasa, badai kau taklukkan. Yesus kau raja. Mari semuanya katakan, Selamanya kau Tuhan, megah dan mulia. Kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. Benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. mari semuanya katakan, oh, go. Selamanya kau Tuhan,
Joyful, joyful. Lagu tadi mengajak kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan adalah sumber kasih dan sumber berkat yang tak pernah habis ya. Hari ini kita bersyukur terhadap proses pemulihan seorang teman yang berjalan lancar setelah dari kecelakaan. Masih ada beberapa bagian tubuh mungkin yang perlu pemulihan, tapi sejauh ini Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada teman kita sehingga pemulihan dapat berjalan dengan lancar. Hari ini juga kita mau mengucap syukur karena bertepatan dengan hari ulang tahun Pastor William ya. Kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan sepanjang tahun ini kepada Pastor Will. Semoga akhirnya Tuhan terus memberikan kesehatan dan memberkati Pastor Will dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Di tengah sukacita ini, kami juga menerima beberapa pokok doa ya dari para jemaat yang sedang bergumul. Karena itu dengan kerendahan hati, mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan rekan-rekan kita yang sedang bergumul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas satu minggu yang telah Kau sertai perjalanan kami dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu sehingga pada hari ini kami dapat kembali datang tepat ini di rumah-Mu untuk bersama-sama beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, di tengah sukacita yang kami rasakan pada hari ini, kami juga mau berdoa buat rekan kami yang bergumul tentang proses pengobatan II-nya yang menderita sakit jantung Tuhan. Mereka sekarang sedang mengurus BPJS untuk asuransi kesehatan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sertai mereka, Kau berikan hikmat kepada mereka dalam mengurus BPJS ini. Kau temukan mereka dengan orang-orang yang takut akan Tuhan sehingga dalam mengurus BPJS ini mereka memperoleh kemudahan dan tidak dipersulit Tuhan. Tuhan, terlebih kami mau berdoa buat II rekan kami ini di tengah pergumulannya menghadapi penyakit jantung. Kiranya Tuhan, hamba yakin Tuhan Kau terus bersama dia, Kau menjaga dia, Kau memberikan pemulihan, memberikan damai, sukacita kepada II rekan kami ini Tuhan. Tuhan, apapun yang mereka perlukan, kiranya Tuhan Kau cukupkan sehingga rekan kami ini beserta keluarga besar, beserta II-nya dapat melewati pergumulan ini hanya di dalam kasih karunia-Mu Tuhan dan mereka terus peka terhadap rencana-Mu terhadap mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seorang rekan yang tengah menghadapi penyakit autoimun Tuhan. Kiranya Tuhan juga melindungi dia dalam menjalani penyakit ini Tuhan. Tuhan pertemukan dengan dokter, terapi, atau komunitas yang dapat saling menguatkan rekan kami ini. Sehingga di dalam proses dia mencari kesembuhan, dia dapat juga menemukan Engkau sebagai dokter yang agung, dokter yang dapat mengatasi segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami serahkan pergumulan kedua rekan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kami semua yang ada di ruangan ini yang datang dengan pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan dalam setiap jemaat-Mu di sini Tuhan. Mungkin kami tidak dapat menaikkan ini dalam doa kami Tuhan, mungkin itu terasa berat. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus sudah menaikkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini. Kiranya Tuhan terus ada bersama kami di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Firman Tuhan bilang bahwa ketika kita khawatir, kita nggak bisa nambahin satu hasta aja dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir bahwa hari ini Tuhan harus tolong saya banget. Kita udah doa seminggu, sebulan, dan sometimes jawaban Tuhan tidak muncul dan datang dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, hari ini kita mau belajar, percaya bahwa Dia selalu tepat waktu. He's always on time. Mari datang dan bawa hatimu di hadapan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Thank you. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you step in to save my life. Even you then, what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under.
never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment. There's never been a time, and I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment, never been a time. Jesus, and I worship you, Jesus. You were always on time. You were always on time. We call you Jesus. You were always on time. You were always on time. We believe. We believe. On time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. Yes, you were always, always, always on time. 'Cause you were always, always on time. Never been a day, never been a minute, never been a moment. Oh, there's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Cornerstone, let's worship Jesus, our Lord and Savior. He's never late, He's never late, He's always on time. Only worship you. We worship you, Lord. You are always on time. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel di zaman dahulu, Allah yang sama yang kami sembah hari ini juga menyertai kami. The same God we have today. We believe in you, Lord. Thank you, Jesus. Mari buka hati kita untuk Tuhan. You heard your children now, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You are providing then, you are providing now. You're the same God. You are the
Bapa, kami datang ke hadapan-Mu hari ini, memahami dan memanggil Engkau Tuhan sebagai Tuhan, Allah, Juru Selamat, Penebus kami. Percaya dan mengakui betapa Engkau Allah yang menaruh kami pada hati-Mu. Tuhan yang selalu membawa kehadiran-Mu penuh dalam kehidupan kami, sekalipun kami patah, seringkali kami meninggalkan Tuhan. Namun kami bersyukur karena Engkau datang dan tidak pernah meninggalkan kami di belakang. Kami berseru memanggil nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau cukup. Kami percaya bahwa dalam musim apapun yang kami lewati, Engkau selalu on time. Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami datang hari ini dengan pengucapan syukur kami. Kami datang hari ini dengan sebuah spirit perayaan akan Tuhan yang baik yang kami boleh lewati dan menolong kami melewati sepanjang minggu ini. Kami melewati banyak, kami mendengar banyak. Tapi kami masih ada sebagaimana kami ada. Karena Kau Tuhan yang kami panggil dan kami sembah sebagai Tuhan yang kami agungkan. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari waktu kami datang, Tuhan tahu setiap beban, setiap pergumulan yang kami bawa. Waktu kami datang, Tuhan tahu setiap hati dan setiap luka yang juga kami sembunyikan. Kami berdoa hari ini juga bersama dengan banyak rekan-rekan yang memiliki pergumulan secara pribadi. Dan kami berdoa bersama dengan keluarga Pendeta Rudi Setiono yang ditinggalkan oleh istrinya, Penginjil Shirley, baru kemarin. Sebagai keluarga besar, sebagai eklesia tubuh Kristus, kami kehilangan seorang hamba Tuhan yang setia, berjuang dengan sakit penyakitnya menahun. Namun Tuhan berikan pada kekuatan, seorang mama. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang sudah memanggil dia, kami percaya akan memimpin Pendeta Rudi bersama dengan anak-anak. Kami percaya berkat-Mu Tuhan akan memimpin keluarga yang ditinggalkan. Berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi keluarga yang berduka. Dan kami percaya hikmat-Mu akan memimpin keluarga ini dan masa depannya. Terima kasih Tuhan, Kau pun tahu musim seperti apa yang kami sedang lewati hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami akan melangkah dan terus melangkah dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami menyiapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, Roh Kudus menolong kami mendengar, menolong kami mengerti, menolong kami menghidupi firman. Kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Saudara duduk saudara. Shalom Cornerstone. Shalom, saudara, seperti tadi yang saya bawa di dalam doa, saudara, sebagai bagian dari keluarga besar GI Ho Im Tong, kemarin kita mendapatkan berita duka, Ibu Gembala, Penginjil Shirley dari GI Batu Nunggal, Penginjil Shirley Pratiknyo telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Beliau seorang istri, masih muda, yang mengalami pergumulan dengan kansernya yang menahun, ada problem yang mendera dia selama beberapa tahun terakhir, bertahan, berjuang. Sudah bertahun-tahun, saudara. Tapi selama bertahun-tahun dalam luka, dalam sakit penyakit kelemahan pun dia selalu mengupayakan melayani, berkhotbah, memberitakan firman, mengajar anak-anak. Kemarin pukul 12 lewat 11 tengah malam berpulang ke rumah Bapa di surga. Sebagai bagian dari GI dan juga sebagai bagian dari tubuh Kristus Eklesia, kita doakan buat keluarga. Pendeta Rudi Setiono adalah gembala dari GI Batu Nunggal. Anak-anak mereka adalah Jaden dan Joyden. Kita doakan buat anak-anak yang kehilangan. Nah, saudara, berkenan dengan ibadah kita minggu ini. Dalam minggu ini saya pengen juga saudara perlu perhatikan. Di kalender kita tanggal 15, hari Kamis nanti itu adalah tanggal merah. Dan Indonesia itu adalah hanya satu dari sekian dikit negara di dunia yang masih memberikan momen untuk orang Kristen merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Maka pada hari Kamis nanti pada tanggal 15, tanggal merah tersebut, kita rindu mengundang setiap kita untuk boleh hadir dalam ibadah kenaikan. Akan diadakan 2 kali saja pada hari Kamis nanti, jam 8 dan jam 9.45. Perhatikan ya, jamnya agak odd hour, memang jam 9.45, tapi kita mau coba. 2 kali ibadah untuk setiap jemaat kita, dan kita rindu Anda bisa hadir, dan kita bisa mengingat Kristus yang lahir, Kristus yang tersalib, adalah Kristus yang naik ke sorga. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting untuk menolong kita mengingat bahwa dia adalah Tuhan. Seperti yang dia katakan, dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Mari datang dan mengingat Tuhan, mari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis nanti. Nah, saudara, lalu kemudian
itu berkenaan dengan baptisan. Jadi baptisan, CD, dan atestasi akan dilakukan pada minggu pertama di bulan Juni. Nah, kelasnya sudah berjalan, pastoral talk sudah selesai, tapi khusus untuk pasangan suami istri, orang tua yang ingin membawa anaknya baptis anak masih bisa. Jadi daftarkan diri Anda hari ini, tapi selambatnya dokumen harus masuk pada hari Minggu yang akan datang 17 Mei. Jadi masih bisa daftar, 17 Mei. Masukin semua dokumen, paling telat tanggal 24 Mei ada kelas for parents. Jadi masih sempat daftarkan diri jika Anda miliki kerinduan. Nah, yang terakhir hari ini dari saya adalah, ini something yang special. Hanya untuk rekan-rekan jemaat yang hadir beribadah pada hari Minggu ini secara onsite di Cornerstone. Jadi hanya untuk Anda nih. Saudara, saya merilis sebuah buku. Jadi buku ini berjudul When Enough is Never Enough. Ini adalah buku pertama yang saya tulis. Saya bersyukur sekali, adalah sebuah hutang yang saya bayar kepada Tuhan, proyek yang tertunda sekian lama. Saya bersyukur untuk hal-hal yang kami rayakan di keluarga kami. Maka hari ini saya, Pina, dan Faith. Saudara nggak perlu beli hari ini buku ini. Buku ini tersedia buat seluruh jemaat, setiap keluarga satu buku. Oke, suami istri, satu keluarga, satu rumah, satu buku. Kalau Anda masih single, Anda masih bisa dapat bukunya juga, bisa dapat di depan. Di depan nanti akan ada Vina dan Faith, istri dan anak saya akan membagikannya setelah selesai ibadah. Saya berdoa buku ini orang Indonesia ini nggak suka baca ya. Saya bagi buku aja mukanya flat banget ya. Bukan dikasih Bitcoin kali ya. Jadi memang kasih PR apa, saya nggak PR kan, tapi kalau Anda bawa pulang, Anda baca. Ya toh, buku ini adalah banyak diskusi yang saya obrolin dengan rekan-rekan yang bergumul di tengah-tengah dunia yang bergumul hari ini, mengejar kecukupan secara financial. Kita akan menggali hati kita tentang melepaskan ilah atau idol tersembunyi di balik uang, kerja, dan rasa aman yang kita cari namun nggak pernah kita dapatkan. Mari kita, nanti saudara bisa bawa pulang, satu keluarga satu, Anda masih single, Anda bawa satu, boleh gitu ya. Nah, kalau Anda masih mau pengen sesuatu, pengen lebih, pengen kasih buat teman, keluarga, dan sebagainya, Anda bisa beli. Anda bisa nanti lakukan pembelian juga di luar. Tapi free hari ini, satu keluarga satu. Nah, ini hanya untuk yang ibadah hari ini onsite. Jadi Anda tidak menerima titipan, bilang sama teman-temanmu yang lain, tidak ada titipan. Kalau ada keluarga yang datang, saya titip ya, Anda melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Saya udah bilang dia, saya udah declare nih, hanya untuk yang ibadah onsite hari ini. Ini privilege-nya untuk jemaat Cornerstone saja dan yang hadir hari ini. So take the privilege, saya berbagi untuk Anda, saya rindu menjadi berkat ucapan syukur kami. Tuhan berkati semuanya. So please welcome Richard Lucas tengah-tengah kita. Shalom Cornerstone. Senang bertemu dengan Anda, kita bersyukur. Mana Tuhan yang dulu ada, bahkan Tuhan yang ada saat ini yang menginvite Anda untuk datang beribadah. Saya nggak tahu dengan keadaan Anda seperti apa hari ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sama juga yang memelihara buat setiap season yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Oke, hari ini kita akan bersama melanjutkan series kita God Over All Things. Kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana sebenarnya kita melihat bahwa Allah itu adalah pribadi yang melampaui segala yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hari ini kalau misalkan kita ya lihat sosial media, ya, atau juga mungkin kita semakin sering nih lihat berita-berita yang ada, bukankah membuat kita jadi orang-orang yang begitu mudah sekali dipenuhi dengan rasa takut? Benar gak sih? Semakin kita lihat sosial media, semakin kita sering scrolling, baca apa yang ada, berita-berita yang muncul, semakin membentuk kita menjadi orang-orang yang mudah sekali untuk takut. Dan sebenarnya inilah yang sebenarnya menjadi keadaan kondisi hari ini. Bahwa apa? Satu keadaan yang kelihatannya nggak baik, kacau balau, bikin sakit kepala. Makanya akhirnya banyak orang hari ini hidupnya didorong dari apa? Dari rasa takut, digerakkan hidupnya dari rasa takut yang dimiliki. Setiap keputusan, cara pikir, tindakan dalam kehidupannya apapun itu, pencarian pasangan hidup lah, memilih kuliah, bekerja, membangun sebuah bisnis, seringkali akhirnya bukan lagi datang dari cara pikir yang sehat. Tenang, damai, tapi justru apa? Dari rasa takut. Baru mau mulai bisnis sudah mikirnya apa? Gimana kalau gagal? Belum juga mulai. Tapi inilah cara akhirnya dunia ini seakan mendesain kita. Dan inilah yang disadari sebenarnya oleh seorang Jonathan Haidt dalam buku yang ditulis. Ini New York Times bestseller, yaitu adalah The Anxious Generation. Jadi sebenarnya buku ini ingin menunjukkan apa? Bahwa hari ini kita hidup dan berada dalam generasi yang katanya apa? Dibentuk oleh kecemasan.
Nah buku ini semua ingin menggambarkan apa? Menangkap realitas bahwa apa? Generasi kita hari ini, yang kita hidupi sekarang ini, bukanlah generasi yang dibentuk dengan ketenangan, kedamaian, tapi banyak sekali kecemasan, kekhawatiran yang terus menerus. Dan itu berdampak secara langsung dalam kehidupan kita. Nah tanpa sadar itu akhirnya, sekalipun kita ngerasa kita bukan dari generasi ini, tetapi itu membentuk kehidupan kita juga. Bahwa sebetulnya kita mudah sekali menjadi orang yang apa? Mudah khawatir. Kita mudah sekali menjadi orang yang dependent, sangat bergantung kepada kontrol, kepada uang yang kita punya, kepada validasi dari orang lain, rasa aman yang kita bangun sendiri. Nah, di sisi yang lain, Deloitte Global itu dia membuat sebuah survei buat para Gen Z dan juga millennials, baru saja tahun lalu 2025. Hasil survei itu menunjukkan apa? Bahwa 1 dari 3 Gen Z dan juga millennials di Indonesia hidup dalam kecemasan hampir setiap waktu. Kalau Anda Gen Z, milenial, apakah Anda salah satu di antaranya? Yang bukan Gen Z dan millennials mungkin akan ngelus dada, wah saya nggak termasuk di sini. Nggak juga, mungkin saja bisa lebih parah, kita nggak tahu. Tapi inilah realita yang kita lihat bersama. Bahkan survei itu menunjukkan apa? Bahwa they feel stressed or anxious all or most of the time. Jadi banyak sekali orang-orang akhirnya hari ini apa? Hampir setiap hari stres. Dikit-dikit ditanya gimana kabarnya, pusing, stres. Mau nyerah aja rasanya. Nah bukankah kehidupan ini menunjukkan bahwa apa? Kehidupan banyak orang yang stres tentang kesehatan, keuangan mungkin, keamanan dalam masa depan akan kehidupannya. Menarik ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ini. Di tengah kita hidup di generasi yang serba cepat, begitu cerdas, ambisius sekali. Tapi kita bisa menemukan di generasi ini juga ada generasi yang diam-diam merasa lelah, tertekan, dan juga banyak ketakutan. Nah memang walaupun kita bisa melihat bahwa banyak orang hari ini bisa terlihat bahagia, namun dalam hatinya penuh dengan rasa overthinking. Gelisah sekali, banyak yang ditakutkan. Kelihatannya sih sehat, padel hampir tiap hari, amin. Tapi yang capek hatinya, emosinya yang capek. Nah sebenarnya kita hidup dalam generasi yang akhirnya begitu pandai sekali menyembunyikan kegelisahan, tapi kita nggak pernah benar-benar membereskan kegelisahan itu. Nah disinilah kita hidup dan berada. Dan kalau boleh jujur, rasa takut yang kita alami hari ini adalah sesuatu yang begitu dekat sekali. Bukankah kita bisa mendapati kita menjadi orang yang mudah sekali takut, nggak punya cukup uang. Kita mudah takut ketika kita tidak diterima oleh orang lain. Kita mudah takut ketika kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Keluarga kita seperti apa. Dan seringkali ketidakpastian akan melahirkan ketakutan dalam kehidupan kita. Dan buah dari ketakutan itu apa? Kehidupan sehari demi sehari yang dijalani dengan rasa khawatir. Capek nggak sih? Kalau hari-hari kita jalani hidup, itu dengan rasa takut, gelisah, khawatir. Capek ya? Tapi bukankah Alkitab sudah melihat semua itu jauh sebelum kita menyadarinya? Kalau kita melihat dalam Amsal 12 ayat 25, di sana dikatakan apa? Worry weights a person down. Jadi rasa khawatir, rasa takut itu begitu berat sehingga membuat banyak orang bahkan hingga hari ini hidupnya tuh down. Bukan lelah lagi secara fisik, tapi lelahnya secara mental yang ada dalam hati. Bukankah kita bisa mendapati kita adalah orang-orang yang mungkin sudah ikut Tuhan, tapi masih dikuasai oleh rasa takut dalam hidup kita. Kita mungkin adalah orang-orang yang bisa melayani, tapi sebenarnya kita digelisahkan oleh rasa tidak aman dalam hidup kita. Kita mungkin bisa mencari Tuhan, tapi diam-diam kita punya backup plan. Kalau Tuhan nanti gak bertindak gimana, ada backupnya dulu. Nah mungkin kalau misalkan kita sudah lama kenal Tuhan, atau bahkan kita sudah lama jadi orang Kristen. Mungkin kita bisa mengingat banyak message tentang Tuhan. Mungkin kita bisa percaya dan berkata apa? God is source of our life. Tuhan adalah sumber kehidupanku. Tapi di sisi yang sama kita juga bisa mendapati bahwa kita takut kehilangan yang kita punya. Kita mungkin bisa yakin dan berkata apa? God is enough, amen. Tuhan cukup. Tapi bukankah kadang kita mendapati kita merasa kurang, gak cukup dengan hidup kita.
Kita mungkin bisa berkata, God holds our future, Tuhan pegang masa depan kita. Tapi bukankah di sisi yang sama kita juga bisa merasa takut, gak yakin dengan hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita. Sehingga ini kebenarannya, bahwa fear is not just about emotion. It is about belief. Ini tentang apa yang kita percaya. Jadi bukannya sekedar perasaan yang bisa datang dan pergi, tapi bukankah kalau kita melihat jauh lebih dalam, rasa takut adalah indikator dari apa yang sebenarnya kita percayai. Karena apa yang kita takuti, itu seringkali itu yang kita anggap sebagai sesuatu yang lebih berkuasa daripada diri kita. Sehingga fear is revealing your real God. Kira-kira apa yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, itu datang dari mana? Dari rasa takut yang kita alami hari ini. Dan juga ketakutan kita mengekspos sebetulnya your true loyalty. Kemana kita mengabdi, kemana kita melayani. Dalam series ini kita membahas sebetulnya adalah fear and loyalty. Fear x loyalty. Ini menunjukkan apa? Bahwa rasa takut kita adalah kunci akhirnya yang membuka dan menunjukkan siapa yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, bahwa rasa takut yang kita alami hari ini sebenarnya ada kunci yang akan membuka dan menunjukkan siapa dan kepada apa yang kita percaya hari ini. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, ia bahkan sudah menyatakan tentang gambaran rasa takut dan kekhawatiran dari manusia. Saya ingin menggambarkan itu dalam 3F, yaitu ada finance, food and form, dan juga future. Kita lihat satu persatu. Sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-19. Di sana Tuhan Yesus berbicara tentang finance sebenarnya di dalam khotbahnya di bukit. Dimulai dari ayat yang 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dan sebenarnya kalau kita melihat jauh lebih jelas, sebenarnya Yesus ini bukannya sekedar ngomong tentang uang. Tapi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang rasa takut. Fear about security. Ketakutan tentang rasa aman. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi seakan Tuhan Yesus ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang kamu kejar dalam hidupmu, kesanalah hatimu berada. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Yesus sebenarnya bukan sedang ngomong uang itu jahat, enggak. Tapi seringkali uang menjadi indikator kemana arah hati kita. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Kamu enggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Allah dan kepada Mammon enggak bisa. Apa artinya? Nah sebetulnya Mammon itu adalah nama dari foreign god, ilah atau dewa asing, adalah ilahnya atau dewanya orang Syria yang artinya the money and wealth. Lebih dalam saya maksud dari Tuhan Yesus ini, Mammon itu adalah apa? Mammon itu adalah sesuatu yang kita percaya yang akhirnya memberikan rasa aman selain Tuhan. Apa itu? Mungkin itu saldo rekening kita. Karir yang kita punya hari ini, reputasi yang sudah kita bangun bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin validasi dari orang lain. Nah karena dikatakan kita nggak bisa melayani dua tuan, artinya apa? Kita harus pilih satu. Kita mau melayani Tuhan atau melayani Mammon. Kita nggak bisa pilih dua-duanya. Kita mau jadi hamba Tuhan atau hamba uang. Sudah percayalah, kita nggak bisa mengabdi kepada uang. Dan kita berharap bahwa itu akan memberikan rasa aman dari kekhawatiran kita. Sudah percayalah kita nggak bisa mengabdi kepada uang yang kita punya. Dan kita menjamin bahwa uang itu bisa memberikan rasa aman buat kehidupan kita. Karena apa? Karena uang itu nggak pernah menjamin hidup kita. Uang nggak bisa memberikan rasa aman buat hidup kita. Kenapa? Mungkin Anda menemukan juga, ada orang-orang yang bisa punya banyak uang, tapi tetap aja khawatir. Benar gak sih? Dulu kita berpikir waktu saya susah, nanti kalau saya punya uang banyak, saya gak khawatir lagi. Enggak, salah. Waktu kita punya uang banyak makin khawatir.
simpannya di mana, taruhnya gimana. Khawatir takut kehilangan uang yang dipunya. Khawatir, takut sekali gelisah ketika investasi lagi anjlok semuanya. Dan itu yang menunjukkan apa? Bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan keamanan buat hidup kita. Amin. Sehingga akhirnya apa? Mammon isn't just money. It is an illusion of security. Bagaimana akhirnya uang atau mamon itu sebetulnya ada sebuah ilusi yang seakan-akan ingin memberikan rasa aman buat kita, padahal tidak. Sehingga rasa takut kita tentang finansial, tentang uang itu bukan karena kita masalah kurang uang sebetulnya. Tetapi tentang penyembahan yang salah. Yaitu ketika kita merasa bahwa uang dapat memberi rasa aman buat hidup kita. That's why Tuhan berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu yang kedua, selain finance, sebenarnya Tuhan Yesus berkata tentang apa? Ketakutan kita seringkali tentang food and form, fear about provision dan juga identity. Ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi ini sebetulnya Tuhan Yesus membicarakan hal yang sama, yaitu tentang apa dan siapa yang kita percaya. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Hidupmu, makan atau minum, tubuh, atau apa yang kamu pakai. Ini kan berbicara tentang basic needs ya. Dan juga sebenarnya berbicara tentang identity. Makanan itu berbicara tentang survival. Kira-kira apa aku cukup nggak ya dengan hidup ini? Makan. Sedangkan pakaian itu berbicara tentang identity. Apakah aku cukup untuk diterima oleh orang lain? Dan jawaban Tuhan Yesus apa? Karena membaca dalam bagian yang lebih jauh, Tuhan Yesus memberikan dua analogi sebagai jawabannya. Yang pertama adalah burung. Yang tidak menanam, tidak menabur, Tuhan pelihara. Yang menunjukkan apa? Yang seperti itu aja Tuhan pelihara. Tuhan juga akan pelihara akan kehidupan yang kita butuhkan setiap hari. Dan gambaran yang lain, yaitu adalah bunga. Yang tidak berusaha untuk tampil mengesankan, tapi Tuhan memberikan keindahan, bahkan lebih indah daripada raja. Menunjukkan apa? Bahwa Tuhan care juga dengan our beauty and dignity. So, bukankah jawaban dari Tuhan Yesus ini merupakan satu kebenaran yang akhirnya memberikan kebebasan buat kita? Kalau burung saja Tuhan pelihara. Kalau bunga saja tidak perlu tampil mengesankan, impress banyak orang, tapi Tuhan memberikan keindahan. Lalu apakah Tuhan lupa dengan kehidupan kita hari ini? Jawabannya tidak. Dia peduli dan memperhatikan kehidupan kita. Dan yang terakhir, selain finance, food and form, dan juga yang terakhir adalah berbicara tentang future. Ayat yang ke-34 dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pertanyaan gini ya, seringkali yang membuat kita takut atau khawatir itu karena apa sih? Seringkali, yaitu hal-hal yang belum terjadi. Benar gak sih? Seringkali yang membuat kita takut dan khawatir adalah hal-hal yang belum terjadi. Gimana ya kalau hidup saya nanti gak cukup? Bagaimana ya kalau apa yang saya lakukan nanti gak sesuai dengan rencana? Gimana ya kalau bisnis yang saya bangun, yang sudah saya build dari nol, dari susah, payah, akhirnya gagal, hancur, berantakan. Gak heran akhirnya banyak orang terjebak dengan rasa khawatir yang gak ada habisnya. Pertanyaannya, kenapa sih kita worry? Kenapa sih kita takut? Kenapa sih kita khawatir? Sadar gak? Kenapa kita worry? Karena bisa jadi seringkali kita ngerasa bahwa kita adalah orang yang bisa mengontrol sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya enggak. Seakan kita bisa mengontrol apapun dalam kehidupan kita. Bisnis, keluarga, kesehatan kita. Tapi ternyata kita enggak bisa. Kita enggak cukup hebat. Bahkan sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, ada satu hal yang benar-benar kita enggak bisa kontrol. Yaitu apa? Hari besok. Future. Kita bisa kontrol apa yang terjadi saat ini dengan kehidupan kita, tapi kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi nanti. That's why Tuhan Yesus berkata apa? Jangan khawatir hari besok. Karena hari besok ada kesusahannya sendiri. Indah sekali ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini.
Karena apa? Seakan Tuhan Yesus ingin berkata kepada setiap kita, bahwa hidup kita ada dalam kontrol Tuhan setiap hari. Yang memperhatikan kehidupan kita sehari demi sehari. Jangan khawatir, nggak tunggu nanti tahun depan. Jangan khawatir hari besok. Yang memperhatikan setiap detail kehidupan kita setiap hari. So, dalam riset yang dilakukan dalam medical studies, ya, dalam studi medis yang dilakukan, banyak sekali menemukan bahwa apa? Bahwa orang-orang yang meninggal itu seringkali bukan karena orang-orang itu sibuk sekali bekerja. Dan juga bukan juga karena orang-orang itu adalah orang-orang yang punya banyak masalah. Ini riset medis loh dilakukan seperti ini. Seringkali banyak orang meninggal justru karena apa? Mereka over worrying. Terlalu khawatir di dalam kehidupan mereka. Dan memang secara jelas ada banyak dokter juga di sini Anda bisa tanya. Orang yang khawatir itu kadar kortisolnya, itu kadar hormon stres dalam darahnya itu meningkat. Akan merusak sistem imun, pencernaan, tekanan darah semuanya. Gak kelihatan sih. Tapi akhirnya dampaknya itu begitu mengerikan, menghancurkan kita dari dalam. Nah, hati-hati sebenarnya dengan rasa takut yang kita alami hari ini. Bisa jadi itu menjadi berhala buat kehidupan kita. Kita bergantung padanya, bahkan kita menyembahnya. Tim Keller, penulis terkenal, menulis sebuah buku ya adalah Counterfeit Gods. Dia mengatakan seperti ini, bahwa dosa itu bukannya sekedar kita melakukan hal yang buruk. Tapi dosa itu adalah apa? Ketika kita menjadikan selain Tuhan sebagai fokus kehidupan kita. So, ketika kita menjadikan kesuksesan kita, pengakuan jadikan Tuhan diri kita, Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita sedang menyembah apa yang kita nikmati hari ini dan itu akan menghancurkan setiap kita. So, kebenarannya adalah apa? Bahwa fear, ketakutan reveals our loyalty. Ketakutan itu akan mengarahkan akan loyalitas kita itu kemana. Ketika kita hidup di drive oleh rasa takut, ketika kita takut ke orang, maka kita mungkin saja akan dibentuk menjadi orang yang loyal kepada uang. Udahlah ibadah nanti dulu aja. Pelayanan bisa kapan waktu. Yang penting ini bisnis kerjaan dulu nih. Cuan-cuan for life, uang. Ketika kita takut kurang, mudah sekali kita menjadi orang yang loyal kepada uang. Ketika kita takut gagal, kita mudah sekali loyal kepada pencapaian. Gak peduli di kantor ada siapa, teman dekat, rekan kerja. Yang penting saya bisa naik jabatan. Mau cara curang, cara licik, apapun. Ketika kita takut gagal, kita akan loyal dengan pencapaian kita. Ketika kita takut ditolak, kita mudah sekali loyal kepada approval dari orang lain. Kita menjadi orang yang people pleasing, menyenangkan banyak orang, supaya kita tidak ditolak. Bahkan ketika kita takut terluka, mudah sekali kita loyal kepada pelarian, dosa, addiction, kebiasaan buruk yang kita punya. Sehingga apa yang kita takutkan menunjukkan arah kemana hati kita melayani, loyal di dalamnya. Makanya Tuhan Yesus gak hanya berkata jangan khawatir. Tapi ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu apa? The true loyalty of our life. Itu dalam Matius 6 ayat 33. Baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Dengan kita mencari kerajaan Allah, itu kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Itu loh yang membuat kita akhirnya gak takut untuk menjalani kehidupan ini. Itulah yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang gak gampang khawatir. Kalau kita selalu melihat kehidupan ini dari sudut pandang dunia ini, percaya kita akan jadi orang gampang takut dan khawatir. Ketika banyak orang banyak yang flexing, begitu banyak memamerkan kehidupan keluarganya, liburan dan sebagainya. Membuat kita gampang saya takut dan khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah, lihat dari sudut pandang Allah. Yang akhirnya membawa kita apa? Bahwa berkat Tuhan itu gak selalu tentang kehidupan yang mudah dan menyenangkan. Berkat Tuhan adalah karena Tuhan hadir dalam kondisi apapun. Bahkan di tengah kesulitan itu tetap berkat Tuhan.
Di tengah masalah yang kita alami, ketidakpastian itu juga adalah anugerah Tuhan. So akhirnya bagaimana kita bisa overcome, mengalahkan akan rasa takut yang kita alami, dengan kita membawa hidup kita beriman kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. So percayalah, mengalahkan rasa takut itu bukan berarti kita menghilangkan semua masalah yang kita punya, enggak. Tapi tentang kita mengarahkan rasa percaya kita kepada siapa. Karena percayalah sebetulnya semua yang kita andalkan di dalam dunia ini, itu bisa hilang, bisa lenyap semuanya. Karir yang kita punya itu bisa dengan mudah merosot begitu saja. Uang yang banyak yang kita miliki itu bisa gampang sekali habis. Investasi bisa jatuh. Itu kita lihat waktu COVID kemarin, bahkan kondisi ekonomi hari ini. Kesehatan yang kita punya bisa berubah dalam waktu sekejap. Bahkan apa yang kita banggakan hari ini dari apa yang kita punya, one day itu udah hilang habis semuanya. So kalau kita bergantung hidup kita pada semua ini, mudah sekali kita menjadi orang yang hidup dalam ketakutan. Karena itu serahkanlah. Itu adalah tentang apa? To letting go. Because He cares for us. Karena Tuhanlah yang memperhatikan kehidupan kita. Dan inilah kebenarannya. You don't need to know what's going to happen tomorrow. Kita gak perlu tahu dengan apa yang terjadi hari esok. You don't need to know what the future holds dengan apa yang terjadi di masa depan kita. You just need to know who holds the future. Siapa yang memegang masa depan hidup kita? Itu Tuhan yang setia memelihara dan menjaga hidup kita sampai hari ini. Amin. Sudah awal mula kalau kita melihat dan baca dalam Alkitab, awal mula manusia jatuh dalam dosa. Dimulai dari mana? Ketika mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Awal mula kejatuhan manusia dalam dosa yaitu ketika mereka merasa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka makan buah yang dilarang Tuhan, lalu apa yang terjadi? Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan. Kenapa sembunyi? Karena mereka merasa kehilangan rasa aman dan hidup dalam ketakutan. Nah itu dosa. Dosa akan membuat kita hidup dalam ketakutan dan kehilangan akan rasa aman. Dan bahkan sebetulnya dosa akan membuat kita untuk berusaha lari daripada Tuhan. Karena apa? Kita takut. Kita merasa hidup kita gak aman. Tapi kalau kita melihat berita Injil itu justru berkata sebaliknya. Ketika kita berlari menjauh dari Tuhan karena dosa-dosa kita, Tuhan justru mendekat. Bahkan Dia sendiri datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Dari yang tadinya kita harusnya hidup selalu dalam rasa takut dan rasa tidak aman. Berubah menjadi satu kehidupan yang aman. Menjadi satu kehidupan yang tenang dan damai. Di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus saja satu-satunya sumber keamanan, damai di dalam kehidupan kita. Sudah dalam suatu sayembara lomba melukis. Saya nggak tahu apa Anda pernah mendengarnya juga. Ada sebuah perlombaan lukis yang diberikan tema atau judul yaitu adalah peace atau damai. Dan ada beberapa ahli, orang-orang pelukis yang akhirnya join di dalam perlombaan ini untuk menyelesaikan lukisan. Nah kalau misalkan Anda adalah salah satu peserta dari lomba lukis ini, coba bayangkan kira-kira lukisan apa yang Anda akan buat. Saya mah gak bisa lukis, udah bayangin aja, sama saya juga gak bisa. Ya. Tapi kalau Anda membayangkan gambaran lukisan apa yang Anda buat dengan tema atau judul peace atau damai. Kankah seringkali banyak yang berpikir apa? Wah kalau damai itu gambarnya apa? Pemandangan, ada gunung, ada jalan, ada pohon-pohon. Kok kayak gambar anak TK ya, mirip ya. Atau juga mungkin kita berpikir gambaran peace itu adalah seperti ada pohon yang rindang begitu hijau, di sebelahnya ada sungai yang luas dan begitu tenang sekali. Ada bebeknya di sana jalan, ada ikannya bisa kelihatan, begitu tenang. Tapi ternyata yang menang di dalam perlombaan ini, yaitu ada lukisan yang dikenal dengan namanya adalah Peace in the Midst of the Storm. Bukankah kalau kita melihat lukisan ini, enggak ada damai-damainya sebetulnya.
Air yang begitu deras sekali, air terjun, ada petir yang menyambar, ada hujan yang begitu deras. Begitu menyeramkan dan mengerikan sekali. Tapi apa yang membuat ini menjadi damai? Sebenarnya kalau Anda melihat jauh lebih detail di sana, di tengah badai, petir, hujan, air terjun yang begitu deras, di sana ada induk burung dan anak-anaknya di dalam sarang, dalam ketenangan dan damai sekalipun di tengah badai. Terus bukankah gambaran lukisan ini menjadi gambaran bagi realitas hidup kita juga? Bahwa damai itu bukan hanya sekedar kita sedang dalam keadaan dan posisi yang nyaman tanpa masalah dalam kehidupan kita. Damai itu adalah tentang berbicara bagaimana kita bisa tetap tenang sekalipun di dalam badai kehidupan kita. Kita tetap bisa merasa sukacita di tengah masalah yang begitu berat yang kita alami. Sehingga pertanyaannya, secara personal buat setiap kita, hari ini, kita nih hidup dalam rasa damai atau rasa takut? Apakah kita hidup dalam rasa damai atau rasa takut dalam kehidupan kita? Tapi inilah yang Tuhan mau bicara buat setiap kita. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7 berbicara seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir, tapi apa? Datang ke Tuhan, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Melalui doa kita, cari Tuhan dalam kekhawatiran kita. Maka apa? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Maka apa? Pikiran dan hati kita awal mula di mana ketakutan, kekhawatiran itu datang. Itu merasakan akan damai sejahtera yang ada dalam Kristus. Sehingga akhirnya apa yang bisa kita lihat bahwa peace is not the absence of trouble. Damai itu bukanlah tentang keadaan yang gak ada sekali masa dalam kehidupan kita. But it is the presence of Christ in the midst of trouble. Itulah damai yang sebenarnya kita perlukan dalam kehidupan kita. Ketakutan bisa akan selalu datang dan menghampiri diri kita. Tapi apa yang akhirnya membuat kita damai? Bukan karena kita gak ada masalah. Tapi karena kehadiran Kristus yang nyata di tengah masalah yang kita alami hari ini. So don't let fear keep you from the greatest thing that you are created to enjoy. Jangan akhirnya rasa takut kita menarik kita dengan satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu kita menikmati a life that is safe and secure. Kehidupan yang aman, kehidupan yang secure di dalam Tuhan. Yang sudah menyatakan kasihnya, memberikan kasihnya buat kehidupan kita. Jangan akhirnya rasa takut kita merebut banyak sukacita yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Jangan akhirnya kekhawatiran kita merebut damai, ketenangan yang harus kita jalani sebagai anak-anak Tuhan. Jangan akhirnya ketakutan kita justru membuat kita gak lagi percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. So don't let fear keep you from the greatest thing that you were created to enjoy. So nikmatilah kedamaian di dalam Tuhan. Bahkan di tengah masalah yang kita alami. Ketakutan mungkin bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak menjadi orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran mungkin bisa datang menghampiri kehidupan kita. Tapi akhirnya kehidupan kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut dan kekhawatiran kita. Hidup kita bergerak dan dikendalikan oleh damai, sukacita yang Tuhan nyatakan dan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Apapun itu yang kita alami, damai sejahtera dari Tuhan akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. So hari ini juga kita bersama merayakan Mother's Day. Happy Mother's Day buat para mami, mama, ibu sekalian. Dan saya yakin kalau ada satu orang yang paling mengerti tentang rasa takut, saya yakin ya, itu adalah seorang mama.
Kenapa? Reason saya jelas. Kalau Anda sudah jadi mama, saya yakin Anda pernah mengalami rasa takut ketika apa? Baru pertama kali mengandung, hamil. Ini gimana ya? Atau juga sempat mengalami rasa takut ketika apa? Mau melahirkan. Ini gimana melahirkan, takut gelisah selama berhari-hari. Padahal baru trimester pertama, takutnya udah datang dari saat itu. Kemudian seorang mama juga bisa tidak tidur sepanjang malam, bahkan ketika anak-anak tuh lagi demam. Kalau papanya bisa tidur ya semalaman ya. Tapi mama seringkali gak tidur, gelisah, kepikiran anak-anaknya seperti apa. Selalu mikirin bagaimana kesehatan keluarga, mikirin nutrisi, makanan yang baik, vitamin yang baik buat keluarga. Tapi gambaran seorang mama yang penuh kasih ini gak bisa menggantikan Tuhan sebetulnya. Tetapi menunjukkan dan mengarahkan kepada kita bagaimana hati Tuhan itu hadir dari seorang mama. Bagaimana hati Tuhan itu nyata dari kehadiran seorang mama di dalam keluarga kita. Saya yakin setiap kita pasti datang dari seorang mama. Gak ada yang dari batu kan. Semua datang dari seorang mama. Dan kehadiran mama itu ingin menunjukkan bagaimana gambaran hati Tuhan yang mengasihi dan memperhatikan kehidupan kita sepenuhnya. Dan hari ini saya mau appreciate, bahkan dalam topik sini pas sekali, saya mau appreciate dengan kehadiran mama di tempat ini, dengan segala perjuangan, lelah, air mata, yang bahkan orang-orang tidak tahu. Tapi Anda berjuang hingga hari ini. Thank you buat para mama sekalian. Boleh saya undang para mama, boleh berdiri bersama kita berikan apresiasi kepada para mama. Silakan, jangan ragu. Boleh para mama. Banyak ya. Anda yang duduk, Anda bisa melihat inilah orang-orang yang hebat. Yang gak pernah ada tulisan S-nya, superhero, di bajunya. Yang gak kelihatan dengan berbagai macam weapon. Atau juga memang tidak didesain dengan energi atau kekuatan khusus. Tapi mereka hadir menjadi orang-orang yang luar biasa hari ini. Bukan hanya tentang membesarkan anak-anak. Tapi bagaimana menjaga sejak dari kandungan, mengelus, memperhatikan setiap apa yang dimakan. Akan hadir menjadi pribadi yang pemanis, memberikan keindahan di dalam keluarga. Thank you buat para mama yang selama ini berusaha berjuang, sekalipun gak sempurna. Tapi bersyukur, bukankah itu adalah cara Tuhan yang menjaga dan memelihara kita sebagai seorang mama hingga saat ini. Thank you buat para mama, buat segala hal yang Anda kerjakan, lakukan. Kehadiran Anda sebagai mama, itu adalah seperti percikan gambaran kasih Allah yang nyata di dalam keluarga. Kita bersyukur hari ini, di dalam momen Mother's Day ini, sekalipun Anda mungkin jarang ngomong sama orang lain, mungkin Anda tidak pernah masih menyampaikan keluhan, beban berat kepada banyak orang. Tapi Tuhan tahu apa yang Anda alami, Tuhan tahu apa yang Anda rasakan. Dan thank you, sudah berjuang hingga hari ini. Boleh kasih sekali lagi apresiasi buat mereka. Bolehkah hari ini kita bersama-sama berdoa buat para mama yang hebat ini. Yang berusaha bahkan bertahun-tahun mengalahkan rasa takut. Setia berdoa, menjagakan keluarga. Bagi Anda yang bersama dengan istrinya, boleh dirangkul istrinya. Ada anak bersama dengan mamanya, boleh dipeluk juga mamanya. Dan Anda bisa lihat yang duduk, Anda lihat di kanan kiri Anda bisa boleh menumpangkan tangan memberkati mereka juga buat para mama yang hadir hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi buat para mama yang hebat. Bahkan sekalipun mereka tidak pernah diberikan energi, kekuatan spesial. Tapi mereka bisa melakukan layaknya seperti superhero di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan buat segala jerih lelah mereka, tangisan mereka,
Yang mungkin gak ada orang-orang yang tahu, tapi Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Terima kasih mungkin buat setiap doa yang mungkin terus mereka lakukan. Untuk apapun yang terjadi di dalam keluarga. Terima kasih bahwa mereka yang mungkin seringkali bahkan lebih banyak khawatir dengan keadaan kehidupan anak-anak, dengan keadaan suami. Karena mereka mengasihi keluarga. Terima kasih kehadiran Mama Lah yang menunjukkan bagaimana kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Dan kami mau bersyukur pada Tuhan. Bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga, yang bernilai di mata Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan Mama yang hebat buat kehidupan kami. Gak sempurna. Tapi bukankah itu menunjukkan bagaimana besar anugerah Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur buat para mama yang luar biasa, yang hebat, yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bolehkah para mama tetap berdiri? Akan ada gift buat Anda sekalian dari gereja sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih buat segala dari lelah apapun yang Anda kerjakan. Maupun gak ada yang tahu. Kadang kalau lagi stres, suka sembunyi di kamar mandi sendirian, nangis. Atau juga kalau lagi pusing, makannya jadi makin banyak ngemilnya, ya kadang-kadang begitu. Atau juga ada mama-mama yang mungkin kadang bisa sedikit menahan keinginannya, kemauannya demi apa? Demi anak-anak. Thank you buat semuanya itu. Saya yakin itu bukan hanya sekedar apa yang Anda lakukan. Atau apa yang Anda harus lakukan. Tapi itu adalah apa yang Anda berusaha berjuang untuk lakukan. Bagi yang sudah menerima boleh duduk kembali. Supaya akhir kita bisa melihat siapa Anda yang belum menerima gift dari kita. Kita bersyukur hari ini, bahkan di momen seperti ini juga, kami akhirnya ingin mengingatkan kita, bahwa kita bertumbuh, bergereja, tertanam di dalam sebuah gereja, kita gak bisa sendirian. Kita perlu juga membawa setiap keluarga kita datang kepada Tuhan. Ini yang jadi kerinduan kita sebetulnya. Hadir, datang beribadah bersama dengan keluarga, menikmati segala kebaikan Tuhan, melayani Tuhan bahkan bersama-sama di dalam keluarga. Kita bersyukur buat segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin para asyir di bagian atas juga masih ada yang belum. Kita tunggu sedikit lagi ya. Hari ini para mamanya banyak sekali datang. Mungkin karena Mother's Day bener ya. Pada datang semuanya. Atau jangan-jangan juga gak inget ya hari ini Mother's Day juga ya. Tapi jangan lupa bagi Anda yang mungkin mamanya ada di luar kota, mamanya ada di rumah, mungkin karena keterbatasan gak bisa datang ibadah. Boleh hari ini jadi kesempatan buat Anda. Kapan lagi kan say thank you ke mereka. Kadang kagok juga. Mau ngomong I love you kepada mereka. Mungkin mereka akan jawab, apa sih? Kayaknya gak pernah kayak gini sepanjang hidup ya. Mungkin ini kesempatan di dalam Mother's Day ini kita mengucapkan thank you buat mereka. Dan saya juga akan melakukannya habis ini. Karena apa? Karena kita gak pernah tahu apa jadinya kita. Kehidupan seperti apa yang kita jalani. Tanpa ada seorang mama yang bahkan dari kita gak bisa apa-apa. Menjaga dan merawat, bahkan menerima akan hidup kita. Oke, kita bersyukur hari ini buat Mother's Day hari ini. Dan kita akan closing bersama, saya undang kita bersama berdiri. Dan kita akan membawakan hati hidup kita. Rasa takut bahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Untuk kita membawa hidup kita dalam iman,
dan kepercayaan kepada kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Bahkan di tengah segala apapun yang kami alami, rasa takut, gelisah, kekhawatiran yang kami alami hari ini, menunjukkan bahwa kami gak bisa berjalan sendirian dalam kehidupan ini. Kami gak cukup hebat, kami gak cukup pintar untuk kami bisa memanage segala hal, mengkontrol akan kehidupan kami. Kami butuh Tuhan. Kami mau belajar beriman kepada Tuhan. Sehingga hari-hari kami ke depan akhirnya gak lagi dikuasai oleh rasa takut, kegelisahan, kekhawatiran. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang hebat, yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mau belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami. Karena kami percaya Tuhan lah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Buat para mama juga. Kami bersyukur buat para papa, anak-anak juga. Kami ada satu keluarga. Dan kami sungguh rindu. Keyakinan akan iman. Hati yang percaya pada Tuhan dimulai dari sebuah komunitas yang kecil ini di dalam keluarga. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur juga hari ini kami memberikan persembahan. Kami rindu, kami belajar untuk mengingat dan melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Ketika kami memberi, kami belajar untuk percaya bahwa kami gak takut. Kami gak mau dikendalikan dari apa yang kami punya. Kami mau belajar untuk percaya kepada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati buat seluruh hidup kami, buat apapun yang kami alami. Pergumulan apapun itu, kesehatan, pekerjaan, bisnis yang kami jalani, kuliah yang kami harus lewati. Keluarga kami percaya membawa itu dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan take control apapun itu. Dan kami mau belajar untuk setia berjalan. Selangkah demi langkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan kami mau membawa hati kami, hidup kami, iman kami hanya kepada Tuhan. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa yang nyata dan berlimpah dalam kehidupan kita. Kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam pengorbanan yang menebus kita. Setelah penghiburan, damai, sukacita dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk, silakan menikmati waktu hari Minggu sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita.